Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Semua sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mata, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari semua tepuk tangan sama Tuhan sekali lagi. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipantangkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari semuanya yang ada di rumah, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Kita hancurkan kepala iblis pada pagi hari ini. Katakan sebelah kiri kanan Anda, engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Yeah. Wow, oh, yeah. Jesus. Sama-sama katakan, Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. sekali lagi katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Halo semuanya, apa kabar? Kami harap kalian semua tetap sehat-sehat ya. Ingat ya, kalian harus selalu cuci tangan, jaga kebersihan, jangan lupa olahraga, dan tetap jaga jarak ya guys kalau kalian lagi di luar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Lanjutnya itu apa? Lanjut ke semester baru. Pasti kalian sekarang agak stres lagi ya, udah masuk sekolah dan sekolahnya pun
online lagi. Tapi ingat, tetap semangat. Oke. Nah, hari ini Kak Anoy mau sharing atau membagikan tentang extraordinary faith. Apa itu extraordinary faith? Nah, jadi itu adalah iman yang extraordinary. Not helping, tapi ya. Baik, sekarang kita masuk ya ke poin pertama ya. Kita hari ini belajar tentang extraordinary faith. Sebelum kita masuk ke poin pertama, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan. Aku berdoa supaya saat kami mengikuti ibadah ini, kami bisa fokus dan kami akan dijauhkan dari segala distraction yang akan mengganggu Tuhan. Di dalam terus kita berdoa. Amen. Nah, poinnya maksudnya dengan extraordinary ini adalah jeng 100 versus 0. Ngomong apa sih sebenarnya? Maksudnya apa maksudnya? Nah, biar kita ngerti, kita lihat dulu ya. Ini di Matius 8 ayat 5 sampai 10. Nah, coba ya, ayat 5 sampai 10 ini Kak Amne bacain aja ya. Nah, ini dia. Jadi, Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menjempuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang murid di antara orang Israel." Nah, kita lihat ya. Kita lihat di Matius 8 ayat 6. Fokus di situ. Nih ya, Matius 8 ayat 6. Oke. "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Di ayat ini kita lihat perwira itu apa sih? Pasti dia adalah perwira itu adalah seorang officer atau orang yang punya, bisa dibilang orang yang punya jabatan lah. Dia punya suatu dia punya murid, dia punya prajurit kan tadi dibilang di ayat sebelumnya dibilang kalau dia punya bawahan-bawahan. Tapi di ayat ini dia bilang kepada Tuhan Yesus, dia bilang Tuan. Nah, kita fokus pada kata Tuan. Nah, kata Tuan. Dalam DKBBI, Tuan artinya majikan atau kepala. Nah, jadi maksudnya 100 versus 0 ini itu adalah kira-kira gambaran seperti ini ya, kira-kira gambaran seperti ini. Nah, memberikan respect, memberikan hormat, gambaran memberikan hormat kepada Yesus, atau dapat kita simpulkan dengan menempatkan Yesus di tempat yang tinggi dan menempatkan diri kita di tempat yang rendah. Itulah yang dimaksudkan 100 versus 1. Dan itu yang diperlihatkan oleh perwira ini, oleh officer ini. Dia menempatkan dirinya yang rendah dan dia menaikkan Yesus sebagai Tuhan di tempat yang tertinggi. Nah, kita lihat lagi nih, selain itu gak cuma itu saja. Kita lihat di Matius 8 ayat 8. Nih. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan," again dia bilang lagi, "aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, di sini dia bilang bahwa perkataan Yesus saja, dengan perkataan Yesus saja pasti hambanya akan sembuh. Dia bilang Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Tapi dia bilang, kalau perkataanmu
Cukup perkataanmu saja yang pasti akan membuat hambanya sembuh. Jadi di sini ya, dia mendeklar bahwa perkataan dari Yesus menjadi penentu masa depan kita dan menjadi penentu dari kenyataan yang kita hadapi pada saat ini. Jadi benar-benar faith yang sangat extraordinary, teman-teman. Dia bilang Tuhan tidak perlu datang ke rumah. Tuhan hanya perlu berkata bahwa hambanya akan sembuh dan hambanya pasti sembuh. Amazing, man. Amazing. Itu faith yang sangat-sangat faith kalau kalian bilang. Jadi, ingat ya, jangan khawatir. Perkataan Yesus pasti terjadi dan perkataannya menjadi penentu masa depan kita. Nah, dan ini akan membawa kita ke poin berikutnya. Jadi yang pertama, extraordinary faith itu 100%. 100 itu 100% 0. 100 itu adalah Tuhan Yesus, dan 0 itu adalah kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, poin kedua, Ia tidak akan membiarkan kita. Maksudnya apa sih tidak membiarkan kita? Tidak membiarkan itu kayak misalkan He will not let us be, He will not leave us. Dia akan biarin gitu loh. Kalau kita membiarkan sesuatu pasti kayak ya taruh terus dia mainkan. No, Tuhan kita tidak seperti itu. Mari kita baca di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Ya, ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, dalam kedua ayat ini jelas tertulis bahwa hanya dengan penyertaan Tuhan dan kehadirannya lah kita bisa menyelesaikan suatu tugas. Ia tahu akan hal ini, oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kita atau tidak akan meninggalkan kita. Nah, kita lihat lagi ya contohnya kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Lihat nih, kita kembali lagi kepada cerita Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Nah, ini waktu mereka sudah berdosa dan mereka sudah makan buahnya ya, kan pasti kalian tahu kan. Nah, ini karena bacain ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, di sini kita benar bisa kalau Tuhan itu nggak ninggalin kita, walaupun kita itu bersalah, Dia malah mencari kita. Justru kita yang malah kabur. Nah, gitu guys. Oke. Jadi, Tuhan itu tidak akan pernah ninggalin kita. Mau bagaimanapun. Dia kenapa dia ngomong gitu? Kenapa dia tidak mau meninggalkan kita? Karena Dia sungguh teramat sayang kepada kita. Jadi, mau bagaimanapun kalian harus selalu Ingat ini ya, no matter how much mistakes we made, He never abandon us. Berapa banyak pun kesalahan yang kita buat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke? Jadi itulah tentang extraordinary faith. Yang pertama, kalian harus merendahkan diri kalian dan benar-benar meninggikan Tuhan Yesus. Dan dia juga selalu ingat suatu kayak gitu, perkataannya pasti terjadi dan perkataannya itu bisa dipegang.
Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang Kana mau cerita nih tentang bagaimana Tuhan tuh nggak ninggalin Kak Anoy. Walaupun Kak Anoy itu aduh parah. Jadi dulu waktu Kak Anoy sekolah ini ya, waktu zaman Kak Anoy sekolah itu Kak Anoy adalah anak yang sangat nakal. Kak Anoy itu nggak pernah buat PR. Kalaupun Kak Anoy ada ujian, Kak Anoy malas belajar. Dan nggak cuman itu, Kak Anoy pun juga nggak pernah obey sama orang tua. Jadi bisa dibilang tiap pagi itu Kak Anoy pasti berantem. Kenapa? Berantem karena Kak Anoy malas sekolah, karena nggak mau bangun pagi. Nah, udah kayak gitu kan parah tuh kan, udah parah banget itu kan, udah aduh. Menurut Kak Anoy itu udah ya ampun, itu nggak berlangsung di satu grade doang. Kalau nggak salah itu berlangsung selama, kalau nggak salah 3 grade atau 4 grade deh. Kalau bisa tanya, kalau nggak percaya bisa tanya ke Hana, tanya Mr. Daudi, tanya Mr. Jeremy, tanya Miss Annie yang kalian tahu ya kalau kalian kenal mereka ya. Nah itu, tapi walaupun begitu, di saat Kaneo masuk SMA, Kaneo kayak udah mulai berubah, Kaneo kayak mulai sudah ya, mulai jadi anak baik lah ya istilahnya. Nah, di situ Tuhan menyertain Kaneo. Kayak waktu Kaneo lagi kerjain UN, Kaneo belajar, itu tuh ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, makanya Kaneo bisa ngelewatin. Padahal itu susahnya minta ampun. Susahnya di mana? Susahnya itu adalah banyak banget materi yang harus dipelajari di waktu yang sangat singkat. Jadi kalian bayangin, tanpa penyertaan Tuhan, pasti kalian udah stres banget. Dan pasti kalian bakal kayak udahlah bodo amat, lulus gak lulus terserah gitu loh. Tapi buktinya ya kan nggak cuma kalian doang, teman-teman kalian juga kita semua bersama-sama untuk melewati itu. Nah, puji Tuhan bisa lulus. Akhirnya sekarang ya bisa mulai masuk kuliah lagi dah. Nah, jadi itu. Jadi perlu faith. Nggak cuma gitu doang, kalian juga perlu faith. Kalau kalian bisa lulus, kalau kalian nggak pakai iman, kalian bakal lulus, pasti kalian bakal sudahlah. Ya, jadi ingat teman-teman, hari ini kita belajar tentang extraordinary faith, di mana kita harus pertama kita merendahkan diri kita menempatkan Yesus sebagai penentu masa depan kita. Dia tanpa dia pasti bakal susah hidup ini. Dan yang kedua, ingat bahwa Ia tidak akan membiarkan kita, atau Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah berpaling dari kita. Oke, ya itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kami mau nanya nih sama kalian nih. Yang pertama, firman apa yang kalian sedang pegang pada saat ini? Jadi kalau kalian baca Alkitab, kalian baca suatu firman, apa yang kalian pegang? Kalau kalian punya suatu firman, suatu ayat yang kalian pegang itu terus. Dan pasti suatu saat nanti akan terjadi. Oke, guys? Nah, yang kedua, apa kalian masih ragu dengan kesucian Tuhan? Nah, ini harus kalian tanya sendiri. Ini harus tanya pada diri kalian sendiri. Apa kalian masih ragu sama Dia atau tidak? Oke? Nah, sudah cukup untuk hari ini. Sekarang karena kan doa tutup. Oke ya, tutup mata dan ya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Karena kami sudah mendengarkan firman dari Engkau. Kami sudah tahu bahwa Engkau sungguh mencintai kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami bisa memiliki iman yang extraordinary Tuhan. Kami bisa bergantung hanya kepada Engkau dan kami tidak akan mudah menyerah Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Nah, ingat guys, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, olahraga, dan social distancing. Oke? Sampai jumpa lagi dan happy Sunday.